Halo sahabat, ketemu lagi ya dalam rangka mereview pembangunan kos-kosan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kos-kosan. Salah satunya adalah fasad. Kenapa fasad? Karena hal ini menjadi salah satu bagian terpenting untuk menarik minat calon pelanggan atau penghuni kosan nantinya, sahabat ya. Nah, kenapa saya masukkan dalam item yang pertama? Karena ini bagian atau menjadi hal prioritas penting yang akan menjadi penilaian dari calon penghuni atau customer kita dalam memilih kos-kosan. Nah, di sini fasad saya jelaskan kenapa saya menggunakan seperti ini, konsep seperti ini, karena yang pertama sasaran kosan ini adalah khusus wanita atau kos putri, sehingga betul-betul harus terjaga privasinya, mulai dari pagar, ventilasi maupun sirkulasi dari kosan itu sendiri. Nah, dari tampilan depan di sini saya sudah buatkan pagar hollow, kemudian saya buatkan seminimalis dengan tetap menggunakan GRC motif kayu sehingga seolah-olah seperti kayu. Kemudian saya gunakan roster seperti ini, roster untuk sirkulasi udara di daerah kos. Kemudian untuk ventilasi atas juga selain saya kasih kanopi, ini kanopi, karena ini kanopi betonnya hanya sampai di batas tembok. Sementara untuk kanopi kacanya atau di sini saya nanti rencana pakai solar tub yang warna putih atau bening sampai ke daerah selokan, sehingga orang yang berada di pagar ketika hujan itu masih terlindungi oleh atap dari kanopi solar tub ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk tampilan depan, nah di sini saya untuk papan nama kos saya gunakan keramik hitam. Kemudian untuk nama kosnya sendiri nanti saya gunakan cutting aluminium. Kemudian saya tempel di sini, kemudian saya kasih list putih, ini cat putih ya listnya. Kemudian di atasnya saya kasih kanopi dan nanti ada lampu penerangan dari atas ini hingga menerangi ini. Oke. Kemudian dari tampilan depan sendiri di sini saya buat tali-tali air untuk depan kayak gini, list gitu seperti ini ya. Nah, karena konsepnya adalah krem atau kaki mendekati krem lah. Ini saya kasih list warna abu-abu gelap ya, abu-abu gelap atau dark grey. Kemudian ini adalah ventilasi juga. Kemudian saya kasih atap juga atau kanopi beton. Kanopinya standar saja dengan hampir semua lebarnya sama 30 sampai 40 cm. Kemudian lanjut untuk fasad di samping kanan ini full langsung dengan tembok tetangga, sehingga saya tidak buatkan sehingga dindingnya langsung menempel tembok tetangga. Sementara untuk di area kiri sendiri itu tidak nempel di tembok, tapi saya mundurkan sekitar 1 meter lebih ya, 1 meter lebih di sini. Selain di bawahnya untuk kemudahan akses, di atas di lantai 2 di sini saya menggunakan balkon mini atau mini balkon ya. Karena kebetulan di tetangga di sini itu kosong, sehingga saya buatkan ventilasi agar sirkulasi ke kamar kos masih terpenuhi baik dari cahaya maupun udara seperti itu. Nah sahabat,
Untuk di balkon lantai 2 sendiri, di sini saya menggunakan 2 pintu. Jadi pintu akses utama sebenarnya ada di sini ya. Ada sini. Pintu aksesnya ada di sini. Kemudian ini pintu akses ke balkon. Saya menggunakan pintu aluminium kaca karena pasti akan terkena air terus menerus, sehingga pintu aluminium kaca. Kemudian kacanya ini mungkin kaca yang tidak transparan atau riben ya, atau biasa orang bilang riben ini, sehingga dari luar tidak terlihat, apalagi ini kan kos-kosan putri, tidak terlihat. Sehingga kemudian nantinya saya akan pasangkan stiker di sini, wall stiker bermotif, sehingga secara langsung juga tidak akan terlihat orang atau bayangan orang di dalam ketika malam hari dan menyala lampu, namun dari sisi pencahayaan masih tetap terpenuhi dari luar seperti itu. Nah, untuk balkon ini sendiri nanti rencana akan kita gunakan jemuran minimalis di sini, tempelan dinding yang bisa ditarik turun sehingga bisa dilipat ke dinding, sehingga menghemat ruang atau space. Oke, kemudian untuk di lantai bawah, kenapa kita kasih lorong di sini? Karena untuk akses dari mesin pompa nantinya di sini. Mesin pompa nantinya berada sudut di sini, sehingga untuk menyalakan atau maintenance nanti pompanya jika terjadi kerusakan atau sumbatan pada pipa, ini bisa dengan mudah dilakukan pemeliharaan di sini tanpa harus mengganggu orang di dalam kos seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut untuk ke lantai 3, sahabat. Nah, jika di lantai 1 dan 2 itu terdiri dari kamar kos, untuk di lantai 3 ini kita hanya menggunakan 1/4 dari total lahan, karena selebihnya kita tetap gunakan atap. Untuk di lantai 3 tetap kita kasih bermain dengan roster untuk memudahkan sirkulasi. Kemudian untuk di area ini kita manfaatkan untuk area cuci seperti ini. Kemudian kita tetap kasih glass block untuk pencahayaan seperti ini, glass block bening ya, sehingga pencahayaan tetap masuk. Nah, di atasnya sini nanti kita mungkin kasih rak untuk penyimpanan sabun, sampo, sabun cuci ya, atau deterjen lainnya. Kemudian di samping itu kita tetap ada sepanjang jalur ini ke sini sampai dengan ke jalur ini kita nanti pasangkan tempat jemuran yang dari holo, kemudian pakai pengait, kemudian kasih tali di antara pengaitnya sehingga bisa dimaksimalkan untuk jemuran bagi penyewa atau mahasiswa ataupun konsumen yang menggunakan lantai 3 ini sebagai alat jemur. Nah, selain alat jemur, di tempat ini kita gunakan penempatan 3 tandon. Untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa menggunakan 3 tandon, ini nanti akan kita jawab pada review instalasi ya, karena ini kita menjelaskannya fasad, maka kita fokus ke fasadnya dulu. Oke, dan masing-masing semua nanti sudah ada pembuangannya seperti itu. Nah, di sini untuk fasad seperti ini contoh desain untuk lahan ukuran 11x13 dengan luas kamar masing-masing 3x4 berkamar mandi sendiri. Oke sahabat, sebelum keluar dari channel saya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kemajuan perkembangan channel ini. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.